Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya untuk kita bersama, sehingga pada kesempatan siang hari yang istimewa dan luar biasa ini kita dapat hadir dalam agenda bantuan langsung tunai modal kerja bagi PKL di wilayah Kecamatan Wates. Dan tentunya Alhamdulillah hari ini hadir bersama kita yang kita banggakan dan kita cintai bersama, Bupati kebanggaan kita, Bupati Kediri Mas Hanindito Himawan Pramana. Tepuk tangan. Juga hadir bersama kita Pak Camat Wates, kemudian Kabag Perekonomian Kabupaten Kediri, kemudian juga Kepala DPMPD, dan tentunya juga warga masyarakat yang hadir. Matur suwun atas kehadirannya. Untuk mengawali kebersamaan kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Kediri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Santoso. Kami persilakan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Bupati Kediri, Mas Hanindito Himawan Pramana. Yang kami hormati Kepala BPMPD Camat Wates, Kapolsek Wates dan Ramil, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Izin Mas Bupati kami laporkan bahwa bantuan modal bagi PKL ini merupakan pertemuan yang kedua. Yang pertama dilaksanakan bulan November 2023 dan baru hari ini bisa dilaksanakan untuk penyerahan bantuan langsung tunai. Adapun jumlah yang penerima sebanyak 187 orang ini telah kami verifikasi dan nanti diserahkan dengan tunai dan dibelanjakan langsung oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon nanti sama-sama dipertanggungjawabkan karena ini uang dari masyarakat. Dengan bantuan ini diharapkan Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi kendala bisa teratasi dan bisa melaksanakan usahanya dengan baik dan lancar. Barangkali itu Mas Bupati yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan Mas Bupati memberikan arahan sekaligus motivasi sehingga Bapak Ibu PKL ini bersemangat dalam menjalankan usahanya. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Camat, Pak Santoso selaku Kepala Dinas Kopusmik, Pak Agus DPMPD, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Total ada 187, tapi ke kapundut setunggal. Semoga almarhum perempuan atau laki-laki, semoga almarhumah sakit kanthi Gusti Allah. Bapak Ibu semua, saya ingat betul terakhir pertemuan ada di sini. Waktu itu ada Bakul Pentol ada di belakang sana, ya betul ya. Itu padahal sudah hampir 1 tahun yang lalu. Bakul Pentolnya ada nggak hari ini? Mana? Ada lagi. Jadi saya minta apa yang hari ini diberikan oleh pemerintah tolong dibelanjakan untuk kebutuhan pekerjaan atau jualannya dengan. Nah, ini saya agak khawatir sama yang bapak-bapak ini. Uang bukannya dihasilkan istrinya untuk beli modal jualan, malah jajan rokok. Ya rokok kalau yang lain kan repot. Ada yang kayak gitu, Pak? Ya aku sekarang pasti mana mungkin ngaku. Pak San, nanti dicek Pak. 186 ini setelah hari ini 1-2 minggu lagi akan kita cek satu-satu. Mana barang yang dengan beli, mana yang jangan.
Kenapa seperti itu? Banyak kita ngasih bantuan, kita ngasih alat, kita ngasih uang, kita ngasih apa, nggak jadi apa-apa. Repot. Padahal kan tuntutan jenengan hari ini, Mas, kita ini butuh alat, kita butuh modal, kita butuh untuk mengembangkan jualan kita. Iya, saya paham. Tapi kadang ya namanya manusia ya, apalagi kalau udah kena pinjol, aduh. Saya banyak loh yang hubungin saya di handphone tuh, Mas Bupati, saya kena pinjol, tolonglah aku dibantu. Ya Allah, Bupati, kalau satu tak bantu pinjol ya yang lain membuatkan. Saat ini kabupaten ada 1,6 juta penduduk, pinjol satu saya wes luar. Cara menyewa. Bapak Ibu semua, saya sini mau diskusi saja, mau mendengarkan kira-kira keluh kesah panjenengan apa. Saya terlalu sering menyampaikan banyak hal, jadi saya sekarang rubah pola komunikasinya. Jenengan sampaikan, saya persilakan kepada 3 orang untuk menyampaikan keluh kesah jenengan apa, harapan jenengan terhadap pemerintahan yang sekarang apa, dan tentunya terhadap pemerintahan yang akan datang juga apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa Nati dari Wonorejo. Wonorejo. Iya, keinginan saya itu terutama untuk pendidikan, Pak. Oke, untuk pendidikan. Untuk pendidikan, kalau bisa kayak SMA Putra Sampurna yang tahun kemarin Bapak dirikan itu bisa merata untuk kecamatan Wates. Bagi orang yang tidak mampu dan berprestasi itu mohon. Anak ibu sekarang di mana? Di sana, Pak. Di SMA Putra Sampurna. SMA Dharma Wanita. Ya, SMA Dharma Wanita. Anak ibu sekarang di sana sudah 2 tahun berarti, masuk tahun kedua. Iya, masuk. Apa yang baru masuk? Masuk tahun kedua. Oh, masuk tahun kedua. Cewek apa cowok, Bu? Cewek yang tahun kemarin lomba matematika yang dapat medali perak, Pak. Oh, dapat medali perak. Iya. Harapan ibu apa? Harapan minta kalau bisa itu bukan hanya SMA, bisa sampai kuliah. Bisa sampai kuliah. Iya. Anak ibu mau kuliah? Iya, pengen, Pak. Kan berarti anak ibu akan kuliah di tahun 2025 ya? Iya, saya sangat berharap, Pak. Iya. Nanti saya harus ketemu anaknya. Anaknya mau kuliah di mana kira-kira? Waktu Mas Dito ini ada karena tukar pelajar ke Australia, anak saya sangat giat untuk belajar. Saya suruh Riado jalur langit, semoga terwujud. Semoga terwujud impiannya, pengen ke luar negeri, Pak, ke Australia yang dari Mas Dito beasiswa itu. Oke. Baik, Bu. Saya nanti minta nama anak ibu, saya akan bantu anak ibu. Ya. Oke. Saya Lukman dari Johor. Oke. Dari pertemuan yang pertama kemarin kami kan bikin kelompok paguyuban. Paguyuban apa? Iya, paguyuban PKL Johor. Paguyuban PKL Johor. Oke. Jadi nanti ada bimbingan atau kisi-kisi apa untuk paguyuban itu sebenarnya apa gitu. Kami bingung semua. Ngumpul. Paguyuban itu harus punya tujuan. Tujuan jenengan apa membuat paguyuban? Jangan cuma sekedar untuk kumpul-kumpul. Kalau cuma sekedar untuk kumpul-kumpul, semua bisa melakukan itu. Pertama, tujuan paguyuban PKL Johor tadi ya. Ini misalkan untuk meningkatkan daya jual. Nah, kita akan bantu.
Nah tujuan jenengan kira-kira apa? Ya seperti itu sejenisnya gitu. Ini berarti kurang lebih bikin paguyuban dulu, tapi belum tahu kurang lebih kira-kira tujuannya butuh apa ya? bimbingan gitu. Butuh bimbingan. Oke, nggak masalah. Nanti tolong Pak San dibimbing. Tapi jenengan harus buat tujuan. Berdua belas itu kumpul. Jadinya dewe iki ngene iki arepe nyapa ya. Setelah itu baru kita bimbing. Kita yang bimbing juga bingung Pak. Ayo Pak, kita ke sini Pak. Jenengan mau kemana? Kalau nggak mboten ngertos Pak. Lah bingung kita mau bimbingnya. Nah, jadi tolong kira-kira jenengan tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby dari Tawang. Tawang? Tawang. Saya kan jualan di Pasar Wates. Jualan Pasar Wates Iya. yang baru. Setiap malam itu banyak pedagang itu sama komplain. Kan sekarang sepi, tidak seperti yang sebelum ada karcis itu ya Pak. Pedagang lain itu berharap kalau malam itu tidak ditarik karcis, ya kan? Terus karena peminatnya masuk itu kan sedikit beda karena sebelum ditarik karcis itu kan pembeli itu banyak gitu loh. Saya berharap untuk yang jualan malam tidak ditarik, sama yang teman-teman lain itu yang di sana bilangnya seperti itu. Saya juga mau menyampaikan kesempatan saya kan hari ini bisa ketemu dengan Pak Diki. Terima kasih. Oke, gini Bu, kalau yang malam nggak ditarik karcis, yang siang nanti juga minta nggak ditarik karcis Bu. Itu satu. Yang kedua, bangun pasar itu duitnya dari mana Bu kalau nggak ada karcisnya? Kan sekarang jenengan sudah lihat ya Pasar Wates hari ini ya. Itu kan uang itu kita bisa bangun karena ada retribusi dari karcis, salah satunya dari pedagang dan sebagainya. Tapi saya akan bermalam di Wates mungkin antara belasan Juni di atas tanggal 12-13 saya akan bermalam di Kecamatan Wates. Nanti saya akan cek kondisi Pasar Wates di malam hari. Saya akan diskusi dengan teman-teman pedagang, dengan masyarakat yang datang, harapannya seperti apa. Mungkin kalau nggak pakai karcis nggak mungkin, tapi kalau di diskon mungkin Mas. Kita berikan relaksasi masih mungkin. Oke, ada lagi? Ini bagus nih tadi masukan ibunya ini. Ibu punya anak Bu? Berapa anaknya? Sekarang di mana? Waduh, mau masuk SMA, mau masuk SD, keperluannya tinggi itu. Sekarang ibu jualan apa sehari-hari? Warung ketan sama kopi ketan hitam ketan. Oh, ketan putih. Mau masuk SMA mana Bu? SMK 2. Yang SD mau masuk SD mana? SD Tawang 2. Nggak ada masalah ya, insya Allah bisa. Nggak ada kendala biaya dan sebagainya. Ya, kalau ada tolong dicatat Pak Santoso. Kita kasih beasiswa buat anaknya dulu. Anak saya jualan nasi goreng. Anak ibu jualan nasi goreng. Tapi di tempat mana-mana itu belum laku. Sekarang dapat tempat di sebelahnya Sidodadi itu loh. Tapi di situ lancar, tapi nggak boleh di depan toko itu. Sekarang digusur malah dipagari besi sama sang punya itu. Saya minta bantuan dikasih tempat yang. Oke, Pak Camat tolong carikan tempat Pak Camat untuk anaknya ibunya jualan nasi goreng. Nasi gorengnya enak Bu? Enak. Estu? Enak, coba aja Pak. Oke, nanti Beneran saya coba. itu, Oke, nanti saya coba ya. Udah berapa lama jualan nasi goreng Bu? Sudah hampir 4 tahun, tapi belum ini dapat lancar, tapi tempatnya itu nggak boleh gitu. Oke. Di mana-mana nggak lancar. Ya, nanti sama Pak Camat. Pak Camat tolong Pak Camat nanti ya dicarikan tempat. Ya. Monggo. Terima kasih Pak. Ye, sami-sami. Monggo. Nama saya Pak Ahmad dari Desa Pelausan. Saya mohon dari Pak Bupati keluh kesah saya. Saya atas gimana kalau
bantuan nanti, kan ini kan barengan sama ujian toh Pak. Ujian anak saya kan SMA kelas 2. Terus terang nanti misal dipakai dulu itu gimana? Soal tunggakan saya banyak. Tidak bisa. Anak Bapak saya kasih beasiswa, Bapak ndak usah pakai uang ini untuk sekolah anak Bapak. Terima kasih. Tanggungan sekolah anak Bapak akan kami tanggung. Ya, tolong dicatat Pak Santoso. Nanti langsung diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Kebutuhan untuk naik kelas 2 SMA kami akan tanggung. Bapak akan kami cek 1 bulan lagi bahwa uang yang kami berikan hari ini Bapak gunakan untuk berjualan Bapak. Ya, kalau Bapak pakai ini buat sekolah, nanti Bapak nggak ada uang lagi, penjualan Bapak tidak berkembang, balik lagi polanya. Tidak bisa begitu. Makasih, ya. Tolong tetap uangnya dipakai untuk hal yang semestinya. Nanti anak Bapak sekolah kita bantu beasiswanya. Monggo, tadi ibunya sepertinya. Ya, silahkan. Terakhir setelah ini saya harus bergeser lagi. Oke, boleh. Wis, nggak apa-apa, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas Bu, ini kan semua PKL semua. Dan itu umpama ya. Umpama gini, diadakan pasar Krempiang itu loh. Nanti dalam satu kecamatan itu diadakan di mana gitu lah. Itu kan pasti minta apa ya, tenda. Umpama satu desa Tawang contohnya, itu tendanya ini gitu. Jadi gimana kalau minta dana ke Mas Bu gitu. Ini yang lain setuju nggak? Diadakan pasar Krempiang gitu loh, dalam satu kecamatan gitu. Ini yang lain setuju nggak? Oke, nasi gede-gede Bu, gak usah Mas. Pelatihan. Seperti bikin minuman kemasan atau kayak itu, seperti ini ingin difasilitasi untuk pembimbingnya, untuk apa itu biar kita bisa ikut di situ. Ya. Jadi dalam sebuah UMKM ada yang namanya proses inkubasi. Apa proses inkubasi? Proses inkubasi itu proses dimulai dilihat dari mana. Pertama rasa, bagaimana cara produksinya jenengan, sudah benar atau belum. Terus masuk ke packaging. Begitu setelah dari packaging dilihat packaging sudah baik apa belum, izin-izin sudah ada semua atau belum. Setelah packaging jalan, yang terakhir adalah produksi. Jadi mulai dari pemasaran, produksi, packaging, pemasaran, 3P. Produksi, packaging, pemasaran. Nah, kalau tiga-tiganya ini sudah baik, insya Allah harganya juga akan baik. Itu jualan apa kalau saya boleh tahu? Saya sih ayam gitu ya, tapi cuma saya punya keinginan dari dulu. Saya punya usaha minuman kemasan, gitu. Dan saya kan untuk bahan-bahannya kan kalau mau seperti itu kan ada takaran-takarannya. Supaya minuman lebih awet atau packaging harus bagaimana supaya itu nanti tahan, terus itu gimana itu apa ya, saya berharap itu ada bimbingan untuk bikin seperti itu. Setelah dari sini Ibu nanti ikut Kepala Dinas Kopusmin, kita akan fasilitasi dari mulai A sampai Z, dari mulai Ibu buat produksinya sampai Ibu pemasarannya sampai Ibu jualannya, nanti 1-2 bulan lagi saya ajak. Oke? Iya. Ya Ibunya minta yang lain mau enggak? Kalau yang lain mau
silakan daftar ke Kopusmik Gresik Tangan Bantu. Nggih, kula ngeten cekap mekaten, wabillahi wonten salah kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nama itu? Luki Dwi Rahayu. Itu usahanya apa? Jualan warung. Jualan di mana? Pasar Wates yang baru. Itu hari ini kan mendapat bantuan langsung tunai modal. Jalan Gadingan. Gimana? Rasanya gimana? Alhamdulillah saya bersyukur banget bisa dapat bantuan seperti ini ya buat tambah modal usaha. Paulus Lidiantoro. Ini dapat 5 juta. Banyak untuk apa? Ini nanti ya insya Allah kita tambahkan buat bahan pokok bersama alat-alat untuk usaha nanti. Tadi aku sempat ada komunikasi dengan Mas Bu. Apa Bu harapannya untuk harapan saya ke depannya semoga pasar Wates ya lebih lebih maju lagi. Juga ada ini pertanyaan saya tadi, semoga sama Mas Bu bisa diulas kembali untuk kedepannya ada diskon lah. Tadi kan bilang seperti itu ya. Terima kasih untuk Mas Bu. Hari ini saya dapat bantuan dan juga untuk kedepannya anak saya mau mendapatkan beasiswa. Ya, tentunya bantuan sosial ini diberikan kepada para pelaku UMKM yang memang betul-betul membutuhkan. Kurang lebih ada 187 penerima hari ini. Besarannya ada yang 1,5 juta sampai dengan 10 juta tergantung kebutuhan, dan 1 bulan kemudian akan kita cek bantuan ini betul-betul dibelikan untuk alat atau tidak dan sebagainya. Kita akan monitoring setelah ini. Sepertinya ada sangat penekanan. Tadi ada yang mau dibelikan gaya sekolah tadi kan itu menjadi hal yang wajar. Memang di tengah kondisi seperti ini pasti ada kebutuhan-kebutuhan di luar itu, di luar kebutuhan untuk mengembangkan UMKM-nya. Tapi tadi saya sampaikan yang bersangkutan supaya tidak berpikir untuk biaya anaknya sekolah, kita berikan beasiswa supaya uang yang kita berikan bisa tetap untuk mengembangkan UMKM-nya.